Jungwoo dikembalikan ke penjara Woljung setelah Minho mengetahui ingatan Jungwoo telah kembali. Karena Minho tahu kalau Jungwoo ingin kabur mencari putrinya. Lantas Jungwoo pun sadar bahwa Minho juga tak mengetahui keberadaan Hayeon. Saat Jungwoo kembali ke selnya, ternyata Chul-sik telah dipindahkan ke sel Jungwoo untuk menggantikan Minho. Namun di sisi lain, ternyata Minho disuruh Direktur Cha kembali untuk bertanggung jawab atas kasus penyuapan dan penggelapan pajak yang dilakukan Sun Ho. Karena Hayeon masih hidup, Junho pun mulai mempertanyakan alasan Jungwoo merahasiakannya. Sedangkan sipir merasa kalau ada suatu rahasia yang disembunyikan antara Minho dan Jungwoo. Sehingga sipir yang ingin memanfaatkan Minho yang akan kembali ke penjara mengancam Jungwoo untuk memberitahu rahasia di antara mereka. Keluarga Jennifer yang kehilangan Jennifer telah membuat laporan. Namun Yunhee berusaha untuk menutupi kematian Jennifer dari penyidik. Yunhee pun memberitahu hal itu pada Minho yang sedang menjalani kasus penggelapan Sun Ho. Di sisi lain, Sungju yang terus dikejar anak buah Minho merasa bahwa sebaiknya Hayeon diserahkannya ke kantor polisi. Namun Hayeon tak mau melakukannya karena ia merasa takut dengan polisi yang telah menangkap ayahnya. 나 무서워. 경찰 아저씨가 뭐가 무서워? Jungwoo mendapat cara untuk kabur dari penjara dengan membuat sebuah senjata dari cermin yang berada di dalam sel. Ia pun memberitahu Taeso kalau sebenarnya Hayeon masih hidup. Selain itu, Jungwoo juga bernegosiasi dengan Rakun untuk mendapat kunci borgol milik petugas. Kemudian Jungwoo meminta Chul-sik untuk dapat menggunakan senjata yang telah Jungwoo buat. Selain itu, Jungwoo meminta Eunhye untuk membuat rekaman tentang kejadian yang telah Jungwoo ingat, agar bisa Jungwoo gunakan jika dirinya kembali hilang ingatan. Walau sebenarnya Jungwoo memberitahu dokter bahwa ia telah berhasil mengatasi masalah ingatannya karena Jungwoo telah menerima kenyataan bahwa Jisoo telah meninggal. Di sisi lain, Seungju mendatangi kediaman Eunhye karena ia tahu kalau Eunhye dapat membantunya. Namun sebelum bertemu Eunhye, Hayeon harus dibawa ke rumah sakit karena mengalami demam tinggi. Lantas Eunhye langsung menuju ke rumah sakit karena menyadari kalau Seungju sempat ingin menemuinya. Namun di rumah sakit, anak buah Minho telah datang untuk menangkap Seungju dan Hayeon, sehingga mau tak mau Seungju harus melarikan diri. Jungwoo dan Chul-sik memulai rencana mereka setelah kedatangan Minho di penjara, di mana ternyata Chul-sik menikam Jungwoo dan menuduh kalau Minho yang telah melakukannya, sehingga petugas dapat memasukkan Minho ke dalam sel hukuman. Sedangkan Jungwoo yang harus dioperasi memberi kode pada dokter agar Jungwoo dibawa ke rumah sakit karena kebetulan sang dokter tak bisa melakukan operasi. Minho yang mengetahui kalau itu adalah ulah Jungwoo meminta sipir untuk mengirimnya ke rumah sakit Chamyung setelah melukai tangannya sendiri. Saat tiba di rumah sakit, Jungwoo berusaha mencoba melarikan diri dengan menggunakan kunci borgol yang ia dapat dari Rakun. Namun ternyata lagi-lagi Rakun telah menipu Jungwoo. Tapi untungnya Taeso datang membebaskan Jungwoo karena ia ingin membuktikan omongan Jungwoo bahwa Hayeon masih hidup. Jungwoo diberitahu Eunhye kalau Hayeon juga berada di rumah sakit Chamyung. Lalu Jungwoo melihat Seungju yang baru keluar dari dalam salah satu kamar, sehingga akhirnya Jungwoo dapat bertemu dengan Hayeon kembali. 아빠. Namun Jungwoo meminta Hayeon untuk kembali tidur agar Hayeon bisa bertemu dengan ayahnya kembali. Seungju meminta maaf pada Jungwoo karena ia terpaksa melakukan semua itu demi menyelamatkan adiknya. Namun Jungwoo meminta Seungju untuk tak perlu memikirkan hal itu karena mereka harus segera pergi dari kejaran Minho. Saat Jungwoo dan Seungju berusaha bersembunyi, Jungwoo yang sadar kalau mereka tak mungkin bisa kabur bersama meminta Seungju untuk menjaga Hayeon. Jungwoo pun sempat memoto Hayeon untuk diberikan kepada Taeso. Jungwoo lalu menyuruh Seungju untuk menuju ke mobil yang ada di basement setelah Jungwoo memancing Minho. Di basement, Seungju mencoba menunggu kehadiran Jungwoo. Namun Jungwoo menyuruh Seungju untuk meninggalkan dirinya karena ia tak bisa kabur dari kejaran anak buah Minho. Setelah Jungwoo ditangkap, Minho sengaja tak melakukan operasi pada Jungwoo karena Minho ingin Jungwoo mendapat masalah jika petugas tahu bahwa Jungwoo belum dioperasi. Minho juga mengembalikan ponsel Taeso karena ia tahu Taeseo yang telah membantu Jungwoo. Di sisi lain, Seungju pergi ke rumah sakit Maria atas perintah Jungwoo karena hanya di rumah sakit itu
mereka dapat merawat Hayon. Jungwoo dikembalikan ke penjara dengan menahan luka yang ia derita. Ia pun meminta dokter untuk melakukan operasi, karena ia tak ingin sipir mengetahui kondisinya. Namun karena sang dokter bukan dokter ahli bedah, dokter itu meminta tolong pada Milyang yang ternyata merupakan mantan dokter ahli bedah, sehingga nyawa Jungwoo pun berhasil diselamatkan. Hayon yang terbangun mencoba menanyakan keberadaan ayahnya yang sebelumnya ia temui di rumah sakit. Namun Sungyu menjelaskan bahwa itu hanya mimpi, tapi ia meminta Hayon untuk percaya bahwa ayahnya pasti akan menemuinya. Sedangkan Taeso yang telah melihat foto Hayon kini percaya kalau Jungwoo bukanlah pelakunya. Minho yang dibebaskan memberitahu sipir kalau Jungwoo sebenarnya belum dioperasi, sehingga hal itu membuat sipir langsung mendatangi Jungwoo. Namun untungnya luka Jungwoo telah dioperasi oleh Milyang. Setelah Jungwoo gagal melarikan diri, Jungwoo terpaksa memikirkan cara untuk bisa kabur dari penjara Woljung. Ia mendiskusikan rencananya bersama Chulsi. Jungwoo lalu terpaksa memberitahu sipir bahwa Sonho yang telah membunuh Minho. Namun Jungwoo mengaku belum mengingatnya secara lengkap. Jadi ia meminta imbalan pada sipir jika Jungwoo telah mengingatnya. Jungwoo lalu menemukan cara untuk keluar dari dalam sel dengan cara memotong teralis jendela dengan menggunakan pemotong besi yang telah Jungwoo curi. Namun ternyata Mungci ingin ikut melakukan pelarian bersama Jungwoo karena ia harus menukarkan hadiah $2 juta miliknya. Mungci pun memberitahu kalau ia memiliki kunci milik petugas yang ia curi saat terjadi kerusuhan, sehingga Jungwoo lantas mengizinkan Mungci untuk ikut melarikan diri. Para tahanan yang lain juga bersedia membantu Jungwoo setelah mereka mengetahui kalau ternyata Hayon anak Jungwoo masih hidup. Milyang yang dekat dengan para petugas membantu Jungwoo untuk melihat pergerakan CCTV. Namun karena ruangan kepala penjara dijaga 24 jam oleh petugas, Jungwoo memberi usulan untuk melewati ruangan sipir yang tak pernah dikunci. Jungwoo mengetahui hal itu karena sebelumnya ia menemui sipir di ruangannya. Namun, saat Jungwoo sedang mencoba mensimulasi pelariannya, sipir melakukan inspeksi mendadak setelah mengetahui ada napi yang menyelundupkan barang-barang ke dalam penjara. Tapi untungnya Jungwoo berhasil kembali sebelum petugas memeriksa sel mereka. Sedangkan sipir akhirnya mengetahui kalau Rakun yang melakukan penyelundupan bersama kepala penjara. Setelah Jungwoo berhasil melewati ruangan sipir, kemudian ia memutuskan kalau mereka akan kabur melalui menara pengawas. Mungci pun tak keberatan karena ia harus segera menukarkan uang $2 juta miliknya. Sehingga hal itu membuat para tahanan lain akhirnya tahu alasan Mungci ingin keluar dan meminta Mungci untuk memberikan bagian mereka. Sebelum mereka menuju menara pengawas, mereka harus melewati sebuah pagar di mana ternyata mereka tak memiliki kuncinya. Selain itu, ternyata Taeso juga mengetahui kalau Jungwoo sering keluar dari dalam selnya. Namun ia membiarkan Jungwoo setelah Jungwoo memberitahu semua kebenarannya kepada Taeso. Jungwoo meminta Eunhye untuk meninggalkan barang-barang yang mereka butuhkan di dekat stasiun Woljung. Namun sipir tiba-tiba mengancam akan memindahkan Jungwoo ke penjara Jilinpung jika Jungwoo tak memberinya bukti agar bisa mengancam Minho. Namun Jungwoo memutuskan untuk tak memberitahu sipir sehingga mereka harus kabur sebelum dirinya dipindahkan 4 hari lagi. Di sisi lain, Kim Soo yang ingin mencari Sungyu menemukan mobil Sungyu yang terparkir di dekat rumah sakit Maria. Jungwoo pun kembali melakukan simulasi pelarian dengan mencoba memotong pagar kawat untuk menuju menara pengawas. Tapi ternyata mereka memiliki masalah baru sebab mereka tak memiliki kunci menara pengawas. Di sisi lain, Junhyo kini sadar bahwa Sonho adalah Minho. Tapi ia tak dapat membantu Jungwoo karena ia terlanjur menolong Minho. Jungwoo melakukan simulasi kembali untuk menemukan cara mematikan lampu di menara pengawas. Tapi sipir kini menyadari kalau ada orang yang memasuki ruangannya setelah ia melihat ada bekas tanah di dekat jendela ruangannya. Jungwoo lalu menjelaskan rute pelarian mereka setelah mereka keluar dari penjara.
dan mencoba mencari cara untuk mendapatkan kunci menara pengawas. Di sisi lain, ternyata Taiso meminta untuk dipindahkan menjadi penjaga di menara pengawas. Kemudian Jungwoo melakukan simulasi untuk yang terakhir kali. Ia pun berpamitan kepada dokter yang telah membantunya selama ini. Namun ternyata diam-diam sipir telah memasang CCTV di ruangannya. Namun saat ia akan memeriksa CCTV, untungnya ada kepala penjara yang masuk ke ruangan sipir sebelum Jungwoo. Jungwoo dan para tahanan kini akhirnya siap untuk melakukan pelarian. Namun saat tiba di ruangan sipir, ternyata ruangan sipir telah dipasang kode pengaman, sehingga mereka terpaksa harus merusak pintu di ruang sipir. Setelah mereka berhasil melewati ruangan sipir, selanjutnya Jungwoo mematikan lampu menara agar dapat menghindari pengawasan penjaga. Tapi saat Jungwoo akan membuka pintu menara, Mungchi malah menjatuhkan kunci yang dipegang Jungwoo. Namun untungnya mereka berhasil masuk sebelum lampu menara kembali hidup. Dan ternyata di dalam mereka telah ditunggu Taiso yang ingin membantu mereka. Di menara pengawas ternyata juga ada kepala penjara yang sedang asik mendengarkan lagu. Lantas karena tak menyadari keberadaan para tahanan pun dapat dengan bebas menuruni menara pengawas. Jungwoo berpamitan dengan Taiso yang telah membantu mereka. Namun, kepala penjara akhirnya menyadari ada tahanan yang kabur melewati menara pengawas. Tapi Taiso langsung menahan kepala penjara. Di sisi lain, sipir menyadari ada tahanan yang kabur setelah melihat pintu ruangannya telah rusak. Ia pun mengerahkan seluruh penjaga untuk menangkap Jungwoo dan teman-temannya. Sedangkan kepala penjara terpaksa menyuruh Taiso merahasiakan para tahanan yang kabur melewati menara pengawas agar mereka tak mendapat hukuman. Jungwoo menyuruh Chulsi dan Mungchi untuk berpencar agar mereka bertiga tak ditangkap. Jungwoo pun sempat tertangkap oleh polisi yang sedang melakukan patroli. Namun untungnya Jungwoo berhasil kabur setelah berhasil menjatuhkan polisi yang akan menahannya. Chulsi dan Mungchi akhirnya berhasil menemukan barang yang ditinggal oleh Eunhye. Mereka pun berhasil bersembunyi dari kejaran penjaga yang mencari mereka. Setelah itu mereka dihubungi oleh seseorang dari ponsel yang ditinggalkan oleh Eunhye. Di mana ternyata Eunhye telah menunggu Jungwoo dan teman-temannya untuk membantu melarikan diri, sehingga sipir tak dapat menemukan keberadaan para tahanan. Di sisi lain, Chamyeong Group kembali menghadapi kasus penggelapan uang, sehingga Direktur Cha harus mengorbankan Minho kembali, di mana ternyata Yeonhae yang telah melaporkan kasus itu pada jaksa karena ia memiliki dendam pada Chamyeong Group. 기다리세요. Sipir berusaha mencari Jungwoo sebelum wartawan mengetahui ada napi yang kabur. Sedangkan di sisi lain, ternyata Kim Suk menemukan tempat persembunyian Sung Yoo. Tapi untungnya Sung Yoo berhasil kabur dari kejaran Kim Suk. Namun hal itu membuat Chulsi yang disuruh Jungwoo mencari Hayeon di rumah sakit Maria tak dapat menemukan Hayeon. Tapi untungnya Jungwoo melihat anak buah Minho yang sedang berusaha mengejar Sung Yoo. Di sisi lain, Mungchi yang melihat para penjaga telah menunggu di sekitar rumahnya, menghubungi kakaknya untuk membawakan kartu tanda pengenal miliknya.
아니야. Jungwoo yang tiba di pusat perbelanjaan memberi sebuah pengumuman dengan menyebut nomor tahanan milik Sungyu agar Sungyu menyadari keberadaan Jungwoo. Namun saat Jungwoo berhasil menemukan Sungyu, ia melihat anak buah Minho telah berada di dekat Sungyu. Sehingga Jungwoo langsung menghidupkan alarm agar Sungyu dapat melarikan diri. Jungwoo yang ingin memberitahu Sungyu kalau dirinya telah keluar dari penjara, akhirnya terpaksa memberitahu awak media mengenai pelarian dirinya. Namun Jungwoo berjanji kepada Chulsi akan menemukan Hayeon sebelum mereka tertangkap. Mendengar berita tersebut, membuat Junhyuk memutuskan untuk kembali menangani kasus Jungwoo. Junhyuk lalu diberitahu Minho bahwa selain mencari Hayeon, sebenarnya Jungwoo juga menyimpan pisau yang digunakan Minho untuk membunuh Jisoo. Jungwoo ternyata tak memberitahu media bahwa Mungchi ikut kabur dari dalam penjara, sehingga Mungchi berhasil mengambil hadiah undian yang ia menangkan. Saat diinterogasi menggunakan alat pendeteksi kebohongan, Minho berhasil mengelak dari tuduhan yang memang tidak ia lakukan. Namun Minho tak bisa menipu alat pendeteksi saat jaksa berusaha memanggilnya Sunho. 차선호 씨. 예. Setelah mengetahui Jungwoo telah berada di luar penjara, Sungyu menghubungi Jungwoo untuk memberitahu alamatnya kepada Jungwoo. Namun, saat Jungwoo merasa senang akan segera bertemu Hayeon, tiba-tiba ia dikejutkan saat melihat Sungyu yang terkena tikaman. Sungyu pun meminta maaf dan berharap Jungwoo segera menemukan Hayeon kembali. Karena lagi-lagi Minho berhasil membawa Hayeon pergi sebelum Jungwoo. Dan di saat bersamaan Jungwoo harus kabur kembali dari kejaran polisi. Kemudian Minho menyuruh Junhyuk untuk tak membiarkan Jungwoo mengajukan sidang banding karena Minho telah mendapatkan Hayeon. Lantas Junhyuk mencoba memperkirakan tempat Jungwoo menyembunyikan pisau yang digunakan oleh Minho. Alasan sebenarnya Yonhee mau menikahi Sunho ternyata karena ayahnya yang menyuruh Yonhee. Namun ayahnya malah bunuh diri, sehingga ia ingin balas dendam kepada Cham Yung Group. Kasus Cham Yung Group pun semakin besar sehingga Minho kali ini sangat sulit untuk menghindarinya. Di saat bersamaan, diam-diam Jungwoo dan Chulsi membawa Minho ke suatu tempat. Jungwoo menghajar Minho agar Minho mau mengembalikan Hayeon. Namun Minho tetap tak mau menuruti Jungwoo, sehingga Chulsi ingin menghajar Minho menggunakan palu. Tapi untungnya Minho masih bisa selamat karena polisi telah berada di dekat mereka. 벌써 왔어? Jungwoo dan Chulsi memutuskan untuk mencari pisau yang disembunyikan Jungwoo. Namun saat Jungwoo mencoba mengambilnya kembali, ternyata Junhyuk juga telah mengetahui tempat Jungwoo menyembunyikannya. Junhyuk pun memberitahu Jungwoo kalau ia telah mengetahui semuanya dan menyuruh Jungwoo untuk memberikan pisaunya pada Junhyuk karena polisi akan segera datang. Namun Chulsi langsung memukul Junhyuk dan mengajak Jungwoo untuk segera kabur. Minho yang kali ini tak bisa menghindari proses pengadilan mencoba meminta bantuan ayahnya. Namun Direktur Cha tak dapat membantunya karena ia memang sengaja mengorbankan Minho. Lantas Yonhee yang ingin membalas dendam kepada Cham Yung Group meminta Minho untuk melawan ayahnya. Kemudian Minho mendapat kabar kalau Jungwoo akan menyerahkan diri setelah mendapatkan pisau miliknya. Lantas Minho melakukan penawaran dengan Jungwoo untuk mengembalikan Hayeon agar Minho mendapatkan pisau yang dimiliki Jungwoo. Di sisi lain Mungchi memutuskan untuk kembali ke penjara. Namun ia meminta sipir untuk membebaskan teman-temannya dari ruang hukuman jika dirinya kembali ke penjara. Jungwoo dan Minho kemudian melakukan pertemuan untuk menukar Hayeon dengan pisau yang dimiliki Jungwoo. 잠깐만. Namun, tiba-tiba Minho mengurungkan niatnya dan langsung membawa Hayeon pergi. Jungwoo yang tak punya pilihan akhirnya memberitahu Jaksa Choi mengenai kejadian yang sebenarnya, agar Jaksa Choi dapat membantunya. Jungwoo lalu mengancam Minho di ruang interogasi dengan memberitahu bahwa Jungwoo akan melukai anak Minho. 언제
여기서 죽으면 아무도 모를 거야. 너 이 새끼, 우리 운수 건드리면 네 딸도. Lantas karena mendengar Chulsik telah berada di rumahnya, Minho yang takut kalau Chulsik akan melukai anaknya, terpaksa menuruti permintaan Jungwoo untuk mengembalikan Hayeon. Eunhye dan Taeso pun segera bergegas mencari Hayeon yang telah menunggu ayahnya. Hayeon pun langsung melampiaskan kerinduannya kepada ayahnya karena selama ini ia telah sabar menunggu kedatangan ayahnya. 아빠. 아빠 보고 싶었어. 이건 Saat Junhyuk merasa kesal karena Minho gagal mengamankan Hayeon dan pisau yang dimiliki Jungwoo, di kantor kejaksaan telah datang Jungwoo bersama Hayeon yang ingin menyerahkan diri. Lantas para wartawan terkejut melihat Hayeon yang masih hidup, sehingga hal itu menimbulkan pertanyaan bahwa sepertinya Jungwoo akan menangkap pelaku yang sesungguhnya. Jungwoo meminta maaf pada Hayeon karena mereka tak bisa bertemu ibunya lagi, tapi Jungwoo berjanji tak akan meninggalkan Hayeon dan akan berkumpul dengan paman Sungyu kembali. Di ruang interogasi, Jungwoo akhirnya menjelaskan bahwa ia terpaksa mengaku telah melakukan pembunuhan agar ia dapat menyelamatkan Hayeon yang diculik oleh pelaku yang sebenarnya. Jungwoo pun memberitahu kalau pelaku sebenarnya adalah orang yang dikenal oleh Junhyuk. Lantas Junhyuk dan asisten jaksa berusaha menutupi keterangan Jungwoo. Tapi Jungwoo meminta Junhyuk untuk kembali sadar karena Hayeon sebenarnya juga sangat merindukan Junhyuk. Sungyu yang sedang dirawat melihat berita Jungwoo yang telah menyerahkan diri. Ia merasa bersalah kepada Jungwoo karena Jungwoo mengizinkannya memberi keterangan pada polisi bahwa Jungwoo yang telah menikamnya karena Sungju mendapat ancaman dari Minho. Junhyuk memutuskan untuk mundur dari persidangan Jungwoo setelah Minho gagal membawa bukti yang dimiliki Jungwoo. Namun Minho memiliki rekaman suara saat Junhyuk meminta Minho mendapatkan Hayeon dan mencari pisau yang dimiliki Jungwoo. Sehingga hal itu membuat Junhyuk terpaksa meneruskan persidangan. Di sisi lain, akhirnya Mungji kembali ke penjara, sehingga hal itu membuat para tahanan merasa senang karena Mungji telah berhasil menukar hadiah undian miliknya. Jungwoo akhirnya memutuskan untuk melakukan persidangan ulang. Ia pun meminta jaksa Choi untuk menjaga pisau miliknya, karena pisau tersebut akan digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Namun saat jaksa Choi akan membawa pisau tersebut ke lab forensik, Kim Suk yang menaiki sebuah truk telah bersiap untuk mengambil pisau tersebut. Tapi untungnya Chulsik datang mengganggu Kim Suk setelah Jungwoo menyuruhnya mengawasi Kim Suk, sehingga jaksa Choi pun akhirnya dapat dengan aman tiba ke pusat forensik. Minho yang merasa tersudutkan teringat bahwa sebelumnya ayahnya diam-diam pernah menolong Minho untuk menukar sidik jari Minho di pusat forensik. Sehingga mau tak mau, Minho memohon pada ayahnya untuk menolongnya kembali dengan mengaku bahwa dirinya adalah Minho dan bersedia bertanggung jawab atas kasus penggelapan Chamyeong Group. Sehingga saat hasilnya keluar, tak ditemukan DNA lain selain noda darah milik Jisoo. Hal itu pun membuat Jungwoo tak dapat mengajukan persidangan ulang. Lantas Jungwoo pun merasa marah karena Junhyuk dan Minho telah menukar hasilnya. Sedangkan di sisi lain, ternyata Minho menolak bertanggung jawab atas kasus Chamyeong Group. Ia ternyata memilih saran Yunhye untuk melawan ayahnya menggunakan dokumen dana gelap yang telah dikumpulkan Yunhye. Sungyu melihat berita bahwa Jungwoo tak bisa melakukan persidangan ulang. Lantas karena tak punya pilihan, Sungyu memutuskan untuk menyerahkan diri untuk membantu Jungwoo. Ia memberi keterangan bahwa Jungwoo bukan orang yang menikam dirinya. Ia juga mengaku telah mencuri Hayeon, namun pelaku yang membunuh Jisoo adalah Cha Sun-ho. Jungwoo merasa kecewa karena Sungyu menyerahkan diri, namun Sungyu tak punya pilihan lain agar Jungwoo dapat mengulang persidangan. Jungwoo merasa sedih dengan keputusan Sungyu, karena menurutnya tak ada alasan bagi Sungyu untuk membalas kejahatan yang pernah Sungyu lakukan. Namun Sungyu tak keberatan dan hanya berharap dapat bertemu dengan Hayeon lagi. Di saat Sungyu sedang terlelap tidur, ternyata Minho mengirim Kim Suk ke ruangan tahanan untuk membunuh Sungyu
dan merekayasa seolah Sungyu melakukan bunuh diri, sehingga hal itu membuat Jungwoo merasa terpukul atas kepergian Sungyu.